Halo semua, perkenalkan nama saya Kardina Liadan dari Prodi S1 Farmasi. Kenapa sih zaman sekarang banyak banget orang yang mengidap penyakit asam lambung, terutama para anak muda? Yuk kita bahas bersama. Kenapa banyak orang asam lambung dan gimana caranya nggak asam lambung? Stres ya katanya, apa gimana sih? Oke, asam lambung itu semua orang punya, Bang. Oke. Lambung itu mengeluarkan asam karena untuk menetralisir mikroorganisme. Kita kan nggak tahu, bakso yang kita makan ini ada berjuta bakteri. Oke. Abang coba nanti undang kreator yang hobinya tuh ngonten pakai mikroskop dulu. Ada ya? Viral itu, keren itu. Jadi dia tuh selalu ngomong, kita berdiri di telapak meja ini. Di meja, telapak tangan, kok berdiri telapak sih? Telapak tangan kita taruh Taruh di meja. Ini bakterinya udah banyak, Bang. Bakterinya? Bakterinya banyak, Bang. Banyak, oke. Terus bakteri ini akan masuk lewat mulut. Oke. Karena ini udah terbuka. Nah, tugasnya asam lambung itu mengeluarkan acid atau asam di pH 3,5-an untuk mendestroy semua bakteri yang masuk atau kelolosan lewat tenggorokan. Oke, lalu? Lewat kerongkongan. Nah, tapi ada kadarnya manusia itu asam lambungnya keluar tanpa disuruh. Karena? Karena gaya hidup yang buruk. Asam lambung tuh keluarnya kayak jadwal, kayak Google Calendar. Bro, jam 8 gue makan ya, lu keluar. Jam 2 siang aku makan, lu keluar ya. Nah, dia keluar sesuai jadwal. Suatu ketika, Bang Radit jam 2 siang lupa makan. Dia udah keluar duluan asam lambung. Nah, kalau asam lambung keluar, tidak ada yang diolah. Yang diolah adalah dinding lambung. Oh, I see. Nah, dinding lambung kalau diolah sakit, Bang. Ya, Itu ya, ibarat ya. tangannya Bang Radit kena asam sulfat. Panas kan? Nah, makanya rata-rata orang yang sakit lambung, asam lambung berlebihan itu panas ininya. Karena dinding lambungnya tuh diolah. Kalau ini diolah terus bolong, Bang. Makanya banyak yang ngira serangan jantung juga kan? Nah, jadi setelah itu yang pertama. Iya, terus. Nah, asam lambung akhirnya karena beredar terus nguap. Nguap, reflux. Oke. Keluar dari katup. Di lambung tuh ada katupnya. Iya. Reflux ketemu ke esofagus. Esofagus di sini. Dadanya kerasa panas. Namanya heartburn. Namanya GERD. Oh, kalau GERD itu berarti manifestasi dari yang sudah terlalu parah. Iya, asam lambungnya sampai jebol ke esofagus sini. Biasanya dahaknya warna kuning. Karena asam lambung itu warnanya kuning hijau. Oke. Oke, yang ketiga, Oke. ternyata gasnya ngumpul di lambung. Maka dia tiap 10 menit sendawa. Yang terakhir tuh kalau itu kan angin atau gas, betul. Karena perut kita, usus kita, lambung kita itu isinya gas. Nah, ketika ada masalah pada usus dan lambung, kita itu gasnya keluar lewat 2 lubang. Kalau nggak sendawa, ya kentut. Ya. Makanya ketika dikerokin bisa kentut, itu sugesti karena relaksasi. Itu. Jadi manfaat kerokan itu memang ada. Oke. Karena dia ngerokin, dia akan membuat otot itu rileks. Sehingga ketika kita rileks, saraf paraf simpatis yang bekerja, kita sedawa. Jadi orang dikerokin, wah saya sedawa, anginnya keluarga. Itu angin dari lambung sama ususmu sebenarnya. Nah, ketika kita demam, flu, itu asam lambungnya juga berlebihan. Makanya kalau orang sakit demam, itu rata-rata dia gasnya ngumpul semua. Karena aktivitas pencernaannya jadi berlebihan semua. Ada yang sampai diare. Nah, terus gimana biar kita mengontrol asam lambung? Kontrollah pola makan. Yang betul adalah makan sering tapi sedikit-sedikit. Kalau sudah ada gejala. Iya. Jadi asam lambungnya keluar, dikasih lagi makanan. Dikit doang, air putih pun nggak apa-apa. Nah, terus jangan langsung makan banyak, kalap. Jadi makan siang tetelan 2, nasi 2. Wah, chaos tuh, Bang. Iya. Terus habis itu dia lupa makan lagi. Jam 9 baru makan. Gitu aja terus, itu lambung bolong. Nah, apa yang terjadi kalau lambungnya bolong? Maka asam lambung akan keluar dari lambung menghancurkan organ yang lain. Yang paling dekat usus. Oh, itu ada yang sampai kayak gitu, sampai ususnya hancur gara-gara sama? Iya, jadi harus laparotomi, dibedah total. Astaga. Nah, makanya memang penyakit lambung itu jarang menyebabkan kematian, sangat jarang. Tapi kalau tidak diubah, dia berpotensi merusak. Jadi dia tidak mematikan, tapi menyiksa. Oke. Karena kalau asam lambung ini udah nyiksa, bolong, Bang, beneran bolong lambung itu. Jadi bolongnya itu cuman nyangkut di tengah. Jadi nanti kalau ada makanan masuk, bolongannya ketutup, nyerinya hilang. Ada yang bolongnya itu makanannya hilang, makanannya ketutup baru sakit. Ada. Itu ciri khasnya harus dia apa? Endoskopi. Yang pakai selang ya, dari dicek hidung, ya. dari sini cek. Sakit itu. Nah, kalau luka terus tidak ditangani, apa yang terjadi? Cancer. Dan semua tuh hanya karena telat makan kan? Iya, sebenarnya? semua karena telat makan. Which is gaya hidup lagi. Gaya hidup. Nah, itu karena telat makan toh. Yang kedua, Nah, tadi kita udah
udah mendengarkan bersama ya penjelasan dari Dokter Tirta terkait apa penyebab utama asam lambung. Namun teman-teman ada beberapa faktor pemicu lainnya yang dapat memperparah gejala asam lambung. Yuk kita lihat berikut ini. Nah, faktor resiko yang pertama yaitu pola makan yang tidak tepat. Makanan junk food dan berlemak susah dicerna, sehingga lambung bekerja lebih keras dan lebih lama, sehingga asam lambung meningkat, dan akhirnya asam lebih mudah naik. Nah, faktor yang berikut yaitu langsung berbaring setelah makan. Nah, teman-teman, tidur atau berbaring langsung setelah makan memudahkan asam lambung naik ke kerongkongan. Jadi, setelah makan beri jeda 2-3 jam. Kemudian ada faktor stres dan psikologis. Saat stres, tubuh kita menganggap kita sedang menghadapi ancaman, bukan sedang makan. Akibatnya, tubuh mengalihkan energi dari pencernaan ke otak dan otot. Pencernaan jadi terganggu, gerakan lambung melambat, makanan lebih lama tertahan, dan asam lambung tetap diproduksi atau bahkan bertambah. Karena makanan lama dicerna dan asam menumpuk, tekanan di lambung meningkat dan asam lambung lebih mudah naik, sehingga muncul rasa perih, panas di dada, atau mual. Nah, selanjutnya ada faktor merokok dan mengkonsumsi alkohol. Merokok membuat katup antara lambung dan kerongkongan menjadi lebih lemah. Kalau katupnya lemah, asam lambung jadi mudah naik ke atas, walaupun jumlah asamnya tidak banyak. Sedangkan konsumsi alkohol atau etanol ini dapat mengikis dan melemahkan lapisan pelindung lambung yang seharusnya melindungi dinding lambung dari asam. Saat lapisan pelindung ini terganggu, dinding lambung jadi lebih sensitif dan mudah iritasi, sehingga terasa perih atau nyeri. Selain itu, alkohol juga merangsang produksi asam lambung, jadi asam yang mengenai lambung menjadi lebih banyak dan lebih kuat. Selanjutnya, ada porsi makan yang berlebihan. Nah, teman-teman, porsi makan berlebih membuat lambung terlalu penuh. Saat lambung penuh, tekanannya meningkat dan asam lambung tenggorokan naik ke kerongkongan. Yang terakhir adalah penggunaan obat-obat tertentu, seperti obat nyeri, ibuprofen, asam mefenamat, dan dapat mengiritasi lambung dan meningkatkan asam lambung. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau kena asam lambung bahayanya apa aja sih? Nah, teman-teman bisa lihat ya bahaya apa aja pada slide berikut ini. So, what should do? Nah, ada tips dan trik untuk terhindar dari asam lambung atau dapat meminimaliskan resiko kambuh asam lambung. Yang pertama, teman-teman harus makan teratur dan tepat waktu. Kemudian, makanan yang dikonsumsi harus ramah lambung. Yang ketiga, atur porsi makan, jangan berlebihan. Kemudian jangan langsung berbaring ya setelah makan. Kemudian kelola stres, hentikan rokok dan konsumsi alkohol, jaga berat badan ideal, dan gunakan obat sesuai anjuran. Dan ya, asam lambung bisa dicegah dan dikendalikan dengan pola hidup sehat. Semakin dini kebiasaan baik diterapkan, semakin kecil risiko terkena asam lambung dan komplikasinya. Nah, sekian ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dadah!